Shalom jemaat semua, mari kita bersama-sama datang di hadirat Tuhan. Kita mau menyembah dan memuji nama Tuhan hari ini. Haleluya. Dari manakah
gigiku dan hatiku habis lenyap Tuhan. Hanya Engkau gunung batu dan bagian dalam hidup kami selama-lamanya. Kami percaya dan amin. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang setia.
kasih-Mu. Mataku tertuju padamu, jiwaku berseru, Kau yang puaskan dahaga hatiku. Bawaku Tuhan lebih dalam lagi, ku terhanyut di dalam kasih-Mu. Mataku tertuju, jiwaku berseru, Kau yang puaskan dahaga hatiku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menyembah Tuhan, kembali menikmati hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Bahkan Tuhan memberikan kepada kami ketenangan. Sehingga apapun yang kami hadapi Tuhan dalam kehidupan kami bisa tenang, sehingga kami bisa berdoa dan kami mengalami kuasa Tuhan sendiri, pertolongan Tuhan sendiri di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu kembali memberikan kekuatan kepada kami. Kami percaya Tuhan, kami butuh firman-Mu, bahkan dalam kondisi dan situasi yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, kami sungguh membutuhkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Itulah sebabnya sekali lagi kami berkatakan Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan sukacita menjadi bagian dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini adalah bertumbuh dengan sehat. Ketika kita telah dimerdekakan oleh Tuhan, kita memiliki hidup yang betul-betul dimerdekakan oleh Tuhan. Tuhan ingin supaya kita menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam Dia, menjadi orang percaya yang bertumbuh di dalam Dia. Kita menjadi orang yang betul-betul berakar di dalam Dia. Kehidupan kita digambarkan seperti sebuah pohon, di mana pohon itu memiliki akar. Pohon akan bertumbuh atau tidak, ya, bertumbuh dengan sehat atau tidak, itu sangat bergantung kepada akar. Itu sebabnya saat ini ketika Tuhan ingin supaya kita bisa bertumbuh sebagai orang percaya, ya, dalam kehidupan kita mengikut Dia, maka kita harus memeriksa terlebih dahulu yang menjadi dasarnya dari pertumbuhan itu sendiri, yaitu apakah kita memiliki akar yang baik. Akar yang menentukan pertumbuhan dari pohon itu. Akar yang baik akan membuat pohon itu juga bertumbuh dengan baik.
Tetapi akar yang tidak baik akan membuat pohon itu juga bertumbuh dengan tidak baik atau tidak sehat. Itu sebabnya kita akan pelajari bersama-sama hari ini bahwa Tuhan ingin supaya kita bertumbuh. Kita harus melihat kembali bagaimana akar dari pohon kehidupan kita. Benarkah akar dari pohon kehidupan kita betul-betul memiliki akar yang baik? Nah, hari ini kita akan pelajari ya, yang firman Tuhan katakan bahwa Tuhan ingin supaya kita memiliki akar yang baik di dalam pohon kehidupan kita. Dan kita akan mempelajari ada 2 akar yang akan mengganggu pertumbuhan kita, yang akan mengganggu ya pohon kehidupan kita bertumbuh dengan sehat. Ya, ketika kita masih memiliki 2 akar ini, maka pertumbuhan kita sebagai orang percaya, ya kehidupan kita sebagai orang percaya tidak akan bertumbuh dengan baik atau dengan sehat. Nah, apa yang firman Tuhan katakan? Nah, kita akan pelajari bersama-sama. Akar yang pertama yang Tuhan ingin supaya ini tidak boleh ada di dalam kehidupan kita, di dalam pohon kehidupan kita, yaitu 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Ya, firman Tuhan mengatakan demikian. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, yang pertama, ya, akar yang sangat berbahaya adalah akar segala kejahatan. Dan Alkitab mengatakan akar segala kejahatan itu adalah mencintai uang. Kalau di sini dikatakan mencintai uang, ini artinya mencintai uang itu lebih dari apapun. Bahkan mencintai uang lebih daripada mencintai Tuhan. Akar yang pertama ini berkaitan langsung dengan hubungan kita dengan Tuhan. Karena di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 24, ya, firman Tuhan mengatakan demikian, tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Dalam Alkitab selalu saya mengatakan bahwa versusnya Allah atau yang menjadi saingannya Allah itu bukan setan, tetapi uang. Di sini dikatakan bahwa tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena pasti orang tersebut akan mengasihi yang satu dan tidak mengasihi yang lainnya. Atau setia kepada yang satu dan tidak setia kepada yang lain. Mengindahkan yang satu dan tidak mengindahkan yang lain. Nah, di sini tadi firman Tuhan yang kita baca adalah bahwa mencintai uang, cinta akan uang. Sama dengan tadi apa yang Yesus katakan, mengasihi. Ya, mengasihi Mammon, mengasihi uang lebih daripada Tuhan. Ya, mencintai uang. Ya, ini bukan masalah uangnya, ya. Tentu uang bukan sesuatu yang jahat, tetapi mencintai uang itu yang sangat berbahaya. Itu akar dari segala kejahatan. Ini sangat serius karena ternyata mencintai uang itu akar dari segala kejahatan. Artinya begini, kalau saudara mencintai uang, dipastikan Anda adalah orang yang memiliki pikiran yang jahat dan hati yang jahat. Kalau engkau mencintai uang, pasti Anda jahat. Pasti engkau punya pikiran yang jahat. Pasti engkau punya hati yang jahat. Karena apa? Karena mencintai uang itu akar dari segala kejahatan. Tidak heran ya kalau ada orang yang mencintai uang, dia rela ya
dia memutuskan hubungan dengan keluarga ya hanya karena masalah uang. Ya, dia rela ya, dia memutuskan hubungan dengan orang tua bahkan hanya karena masalah uang. Atau ya, dia rela untuk apa? Untuk tidak punya hubungan yang baik dengan teman bisnisnya. Tidak heran ada orang-orang yang berbisnis dengan cara menipu ya, walaupun dia berbisnis dengan rekannya sendiri ya, dengan temannya sendiri yang bersama-sama berjuang dalam bisnis itu, ya dia rela untuk melakukan itu semua. Karena apa? Karena mencintai uang itu memang Alkitab mengatakan itu akar dari segala kejahatan. Dan Anda perhatikan, ini kaitannya dengan engkau dengan Tuhan, ya, relationship dengan Tuhan. Kalau saya ingin mengatakan ajaran yang Yesus katakan ada dua hukum yang utama dan terutama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu, ya, dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu. Di bagian ini akar dari segala kejahatan mencintai uang ini hubungannya dengan tadi hukum yang pertama, yaitu apakah engkau mencintai Tuhan ya lebih daripada yang lain, atau engkau mencintai uang lebih daripada yang lain. Ya tentunya termasuk Tuhan, karena kalau orang mencintai uang ya dia tidak akan mencintai Tuhan. Dan Alkitab mengatakan itulah akar dari segala kejahatan. Ya, firman Tuhan mengatakan sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Perhatikan, oleh karena memburu uang, ya dia mencintai uang ya, lebih daripada Tuhan tentunya. Sehingga dia berani untuk apa? Untuk menukarkan imannya, untuk menyimpang dari imannya. Di dalam pekerjaan misalnya, dia ditawari promosi, kamu mau naik jabatan tapi kamu meninggalkan imanmu. Dan itu sesuatu yang terjadi dalam kehidupan nyata. Kalau seseorang itu mencintai uang lebih daripada Tuhan, maka dia dengan mudah sekali untuk meninggalkan imannya. Jadi saya katakan di bagian ini, akar yang pertama ini yaitu akar segala kejahatan, yaitu mencintai uang ini. Ya ini hubungannya dengan Tuhan. Artinya ya ini berkaitan dengan hukum yang pertama. Apakah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu atau tidak? Ya, kenapa? Karena saya mengatakan bahwa yang menjadi versusnya Tuhan sekali lagi itu bukan setan, ya, tetapi justru mamon, uang yang menjadi versusnya. Matius 6 ayat 24 tadi sudah kita bahas, ya. Bahwa ketika kita mencintai uang, maka sudah pasti kita tidak mencintai Tuhan. Ayat yang kita baca juga mengatakan bahwa ketika orang memiliki akar ini mencintai uang, maka apa? Kita mengatakan beberapa orang menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dia rela, ya menyiksa dirinya dalam berbagai-bagai duka. Karena apa? Gara-gara dia memburu uang, mencintai uang. Ya, dia bekerja ya setengah mati, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Siang malam banting tulang. Ya, untuk apa? Untuk mengejar uang, karena dia mencintai uang. Bukan berarti tidak boleh untuk mencari uang, tidak. Tetapi ketika seseorang itu mencintai uang lebih dari apapun, maka terlihat dari apa yang dia lakukan. Ya, bagaimana bahkan dia rela menyiksa dirinya hanya karena uang. Hanya karena uang. Nah, itu sebabnya akar yang tidak boleh ada dalam pohon kehidupanmu. Yang pertama ini adalah yaitu akar segala kejahatan. Mencintai uang. Cek hidup kita masing-masing. Apakah kita mencintai uang lebih daripada mencintai Tuhan? Ya ini sangat basic sekali, ini sangat dasar sekali. Ya ini mencakup hukum yang pertama, yaitu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu. Ya, tinggal pilihannya apakah engkau mengasihi Tuhan atau engkau mengasihi mamon, mengasihi uang. Biarkan uang itu ada di tanganmu, jangan ada di hatimu.
Karena ketika uang ada di hatimu, maka uang akan menguasai engkau. Tetapi ketika uang ada di tanganmu, maka engkau bisa menggunakan uangmu untuk apa? Untuk engkau bisa memuliakan nama Tuhan dengan uang yang ada di tanganmu. Berkat itu datangnya dari Tuhan, ya, termasuk uang itu. Artinya kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena kalau kita mencintai Tuhan, maka Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan bertanggung jawab. Dia akan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Ya, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau memerlukan semuanya itu. Alkitab mengatakan. Tetapi Tuhan ingin supaya apa? Kita tidak punya itu akar segala kejahatan itu, yaitu mencintai uang. Ya, hari ini cek hidupmu, jangan sampai ada akar segala kejahatan. Ini sangat serius, ya. Tidak boleh ada dalam pohon kehidupanmu. Pohon kehidupanmu tidak akan bertumbuh dengan sehat. Ya, pohon kehidupanmu tidak akan bertumbuh dengan baik. Ya, jika engkau masih ada akar ini, akar segala kejahatan. Nah, yang berikutnya, yang kedua, ya, Alkitab mengatakan, ya, di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-15, ya, mengatakan demikian. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Nah, yang kedua ini, akar yang tidak boleh ada dalam pohon kehidupanmu itu adalah akar kepahitan. Karena Alkitab mengatakan, ya, kalau ada akar kepahitan, di sini ayatnya mengatakan akan menimbulkan kerusuhan. Ya, dalam terjemahan bahasa Indonesia menarik sekali. Saya suka sekali ini, ya. Kerusuhan. Anda tahu apa makna kerusuhan? Ya, kacau, ya, rusuh. Dan juga di sini dikatakan dan yang mencemarkan banyak orang. Mencemarkan, ya. Itu membuat banyak orang itu menjadi tercemar. Karena apa? Karena akar pahit itu, ya, itu racun yang akan bisa menular kepada banyak orang. Ya, racun yang berbahaya. Ya, akar kepahitan itu seperti, ya, racun, seperti, ya, tanaman yang beracun itu. Ya, jadi kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, ya, supaya tidak ada tanaman yang beracun. Ya, kalau saya katakan supaya pohon kehidupanmu itu tidak beracun. Karena jika pohon kehidupanmu beracun itu akan membahayakan banyak orang. Ya, orang tidak menikmati, ya, buah dari kehidupanmu, justru mereka menikmati racun dari kehidupanmu dan itu akan mencemarkan banyak orang, itu akan membahayakan banyak orang. Tapi itulah akar kepahitan. Nah, yang kedua ini hubungannya dengan apa? Dengan hukum yang kedua, yaitu apa? Kasihilah sesamamu manusia. Jadi dua akar ini, akar yang pertama tadi, ya, itu hubungannya dengan Tuhan. Kita mengasihi Tuhan atau mengasihi mamon, ya. Tetapi yang kedua ini hubungannya dengan sesama, ya. Kalau kita punya akar pahit atau kepahitan, maka itu akan menimbulkan kerusuhan, kekacauan. Tentunya dalam kehidupanmu dan dalam kehidupan banyak orang. Kalau itu di dalam keluarga, kalau ada kepahitan dalam keluarga, keluargamu akan menjadi kacau, ya, akan menjadi rusuh. Kalau itu ada di dalam pelayanan, orang yang melayani dengan akar kepahitan, ya, itu akan menjadi masalah dalam pelayanan. Di dalam pekerjaan juga, ya, ini berkaitan dengan, ya, hubungan dengan orang lain, dengan sesama. Itu sebabnya kalau pohon kehidupanmu ingin bertumbuh dengan sehat, ya, maka kita harus cek. Jangan sampai ada akar kepahitan, ya, yang ada dalam pohon kehidupanmu. Karena pasti ketika
pohon kehidupanmu memiliki akar kepahitan, maka engkau akan melihat kehidupanmu ya itu menjadi kehidupan yang pahit. Ya, bahkan bukan hanya pahit tapi menjadi racun. Tadi saya mengatakan akan mencemarkan banyak orang. Ya. Orang yang kepahitan, ya, apapun yang dia katakan itu pahit. Orang yang punya akar pahit, ya, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia pikirkan, ya, apapun ya yang dia omongin, yang dia omongkan itu semuanya ya bagaikan racun. Itu sebabnya Tuhan mau supaya apa? Supaya ketika engkau sudah dimerdekakan, engkau sudah dibebaskan, ya tentunya dari dosa, ya engkau memiliki kehidupan, ya diselamatkan oleh Tuhan. Lalu bagaimana kehidupanmu setelah engkau dimerdekakan, dibebaskan? Maka Tuhan ingin supaya apa? Supaya engkau bertumbuh dengan sehat, dengan baik. Ya, ketika engkau ingin bertumbuh, ya gambaran pohon kehidupanmu itu, maka engkau harus cek, ya. Yang menopang pohon kehidupanmu itu adalah akar. Bagaimana akar dari pohon kehidupanmu? Adakah dua akar ini ada di dalam pohon kehidupanmu? Yaitu akar segala kejahatan. Serius sekali ini, karena ini akar segala kejahatan. Dan yang kedua adalah akar kepahitan. Ya, akar kepahitan, akar segala kejahatan tadi mencintai uang lebih dari apapun, bahkan lebih daripada Tuhan. Karena tadi saya mengatakan ini hubungannya dengan Tuhan. Ya, hukum yang pertama dan hukum yang kedua itu berbicara mengenai apa? Kasihilah sesamamu, hubungan dengan sesama. Kalau kita punya akar pahit, kita tidak bisa ya mengasihi sesama kita nggak bisa ya mengasihi orang lain. Ya bahkan ya kalau kita punya kepahitan, ya itu akan membuat ya semua orang yang ada di sekitarmu akan merasakan ya kepahitan yang engkau miliki itu ya, dan itu betul-betul akan mencemarkan banyak orang. Ya, khususnya kalau engkau dalam keluarga, kalau engkau seorang ayah, kalau engkau kepahitan, maka seluruh keluargamu itu ya akan kena dampaknya. Ya, ketika engkau pahit kepada orang lain, mungkin tidak pahit kepada istri dan anakmu, tetapi mereka akan mengalami dampaknya dari akar pahit yang engkau miliki itu. Ya, itu sebabnya jangan ada akar kepahitan. Ya, hari ini ya kita belajar sesuatu yang luar biasa, karena ini basic sekali. Ya, kalau engkau ingin bertumbuh, pohon kehidupanmu bahkan menghasilkan buah, ya bertumbuh dengan sehat, bertumbuh dengan baik, menghasilkan buah yang bisa dinikmati banyak orang. Engkau harus cek akar dari pohon kehidupanmu. Jangan ada akar segala kejahatan, yaitu mencintai uang. Cek hidupmu, apakah engkau mencintai uang lebih dari apapun. Tadi saya mengatakan, kalau engkau mencintai uang, pasti engkau jahat. Pikiranmu jahat, hatimu jahat. Engkau rela berbuat jahat kepada orang lain. Ya. Kenapa? Karena engkau mencintai uang lebih dari apapun. Bagimu itu uang segala-galanya. Ya, itu sebabnya cek kalau engkau masih memiliki ini, wah itu bahaya, serius. Engkau tidak akan bertumbuh dengan sehat. Pohon kehidupanmu sebagai orang percaya yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, engkau tidak akan bisa bertumbuh dengan baik. Ya, tidak bisa bertumbuh dengan sehat. Juga cek hidupmu, apakah ada akar pahit. Tadi saya mengatakan, ingat Yesus sudah mengampuni kita. Kalau Yesus sudah mengampuni kita, ya tentunya kita bisa mengampuni orang lain. Firman Tuhan mengatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Itu artinya apa? Artinya kalau Tuhan ya sudah mengampuni kita, ya kasih karunia Allah itu sudah mengampuni kita. Ya, kita tahu itu dan kita tidak menjauhkan diri ya dari kasih karunia Allah itu, maka kita akan dengan mudah untuk bisa memberikan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita. Kita bisa dengan mudah ya memiliki hati yang besar. Ya, kita menjadi orang yang betul-betul bisa menyatakan ya kasih karunia Allah yang sudah kita alami itu kepada orang lain.
Sehingga kita bisa mengampuni orang lain. Siapapun itu, ya temanmu, teman pekerjaanmu, ya teman bisnismu, ya mungkin engkau disakiti, engkau ditipu, ya, tapi engkau bisa memberikan pengampunan. Ya, mungkin di dalam keluarga, mungkin itu pasanganmu, ya, anakmu atau orang tuamu, engkau bisa memberikan pengampunan. Karena apa? Asal kita jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Artinya apa? Artinya kita menyadari bahwa oh iya, saya adalah orang yang sudah diampuni. Itu sebabnya saya juga belajar untuk bisa mengampuni orang lain. Nah, kalau kita betul-betul bebas dari dua akar ini, ya, akar yang pertama akar segala kejahatan, yang kedua akar kepahitan ini. Akar segala kejahatan itu mencintai uang lebih daripada apapun. Ya, dan akar kepahitan ini, ya, di mana Anda tidak bisa mengampuni orang lain, ya, engkau jauh dari kasih karunia Allah. Kalau kita, ya, cek hidup kita, pohon kehidupan kita, kalau kita sudah bebas dari ini, percayalah, kehidupanmu, pohon kehidupanmu itu akan bertumbuh, ya, dengan baik, dengan sehat, bahkan engkau akan bisa menjadi berkat, ya, pohon kehidupanmu akan berbuah, orang lain akan menikmati buahnya. Dan itulah yang Tuhan harapkan, Tuhan inginkan. Ya, ketika Dia sudah memerdekakan kita, Tuhan ingin supaya kehidupan kita betul-betul bisa menjadi berkat buat orang lain. Puji nama Tuhan. Saya berdoa, ya, kiranya pesan firman Tuhan ini yang sederhana, simple, tapi ini boleh menjadi kebenaran yang memerdekakan kita. Supaya apa? Supaya kita menyadari, ya, kehidupan kita, pohon kehidupan kita bertumbuh, ya, dengan sehat, ya, dengan sehat, betul-betul menjadi berkat bagi banyak orang. Dan itulah saudara, siapapun engkau yang hari ini melihat tayangan ini, engkau akan alami bahwa hidupmu benar-benar akan bertumbuh, ya, betul-betul pohon kehidupanmu akan bertumbuh, ya, semakin hari semakin menjadi berkat, ya, buat banyak orang. Saya percaya ketika engkau meresponi kebenaran ini, engkau mengatakan bahwa Tuhan, aku mau supaya betul-betul aku tidak memiliki, ya, dua akar yang berbahaya ini dalam kehidupanku. Aku mau supaya kehidupanku boleh menjadi berkat. Kalau engkau meresponi kebenaran firman Tuhan seperti itu, maka itulah yang akan terjadi dalam kehidupan saudara. Siapapun engkau, dimanapun engkau. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami tahu bahwa kami sebagai orang percaya telah dimerdekakan oleh Tuhan dan Tuhan ingin supaya kami bertumbuh, ya Tuhan. Tapi kami menyadari kami ingin bertumbuh di dalam pohon kehidupan kami dengan pertumbuhan yang sehat, ya Tuhan. Kami memutuskan untuk bebas dari dua akar ini, ya Tuhan, yang sangat berbahaya untuk pertumbuhan pohon kehidupan kami, ya Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi Tuhan, Kau yang memberikan kekuatan kepada kami supaya betul-betul hidup kami bisa mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Kami mengasihi Engkau lebih daripada apapun dan juga kami bisa mengasihi sesama kami, Tuhan. Kami bisa mengasihi Tuhan orang lain dengan kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami terima kebenaran firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami, mewarnai kehidupan kami. Terjadilah Tuhan, seperti apa yang firman-Mu katakan dalam hidup kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari angkat tangan-Mu dan terima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan sendiri dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang terus ada bersama dengan setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau yang terus menjagai Tuhan kehidupan mereka semua. Perlindungan-Mu adalah sempurna dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami serahkan setiap rumah tangga, keluarga umat-Mu dimanapun mereka berada, ya Tuhan. Engkau sendiri yang menyatakan, ya, kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka, ya Tuhan. Hari lepas hari,
Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan bersama, amin, haleluya. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bawaku Tuhan, lebih dalam lagi. Ku terhanyut di dalam kasih-Mu. Mataku tertuju padamu.